Dia bilang dia datang ke sini mau cari suaminya, bukan cari Pak Nasir. Dia cuma minta tolong sama Pak Nasir karena Pak Nasir ini adalah kawannya. Tapi susah. Kalau orang udah cemburu, udah jealous, susah. Ributlah Pak Nasir sama istrinya ditenangkan nggak bisa. Akhirnya diajak pulang masuk ke dalam rumahnya. Pikiran nggak maju-maju, nggak move on kamu tuh. Bisa dia dari dulu suka sama kamu kan? Kamu juga kegasalan juga. Orang kok dari ibu dulu. jadi kayak begini malah kita nggak bisa minta apa-apa ibu. Aduh. Hah? Dari dulu itu konyol banget. Nah gara-gara ribut tadi ini kita nggak dapat apa-apa. Mau minta tolong Pak Nasirnya malah diomelin sama istrinya. Ribut akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Iya Bu, jadi kalau begini kan kita nggak dapat apa-apa jadi. Ya makanya saya tadi kan sebetulnya saya sih mau Mas turun, tapi saya tuh udah tahu sikap kuampungannya Leha itu. Kalau sama saya tuh ya masih cemburu gitu itu. Padahal saya kan memang nyari suami saya tuh. Saya nggak nyariin suami dia. Kalau saya mau itu udah saya pacarin dari dulu. Ya, yuk kita. Aku aja yang nunggu. Kamu lagi di sini. Iya, aku nunggu. Ngapain masih di situ? Pergi kamu. Bilangnya nggak suka sama suami saya, masih aja nungguin di sini. Diam kamu. Kan. Nggak suka sama laki orang udah kawin. Ibu, sudah Ibu. Dasar. Udah bilang sama Pak Nasir sebenarnya saya cuma mau nanya kira-kira tahu nggak di mana Pak Marzuki. Terus kata Pak Nasirnya ya apa? Ya dia malah pengen ketemu sama ibu. Mudah-mudahan ada jalan lain ya Mas Mandala supaya bisa cepet ketemu gitu ya apa. Ibu masih ingat nggak mungkin Pak Marzuki ini ada teman yang lain waktu di reuni itu Ibu? Teman dekat selain Pak Nasir? Pas mobil kita mau jalan keluar dari komplek rumahnya Pak Nasir, nggak lama kemudian ada sebuah motor tiba-tiba malang di mobil kita, nyetop mobil kita. Siapa itu? Hah? Kok ngalangin mobil siapa itu? Ini Nasir tadi. Apa Nasir? Ada. Pak, kenapa Pak? Wah, ini bukannya Pak Nasir tadi ya kok ngikutin motor sih? Ya kenapa Pak? Ada apa? 4 tahun yang lalu, Iya. saya ketemu Marzuki. Di mana Pak? Di Pegangsaan Timur, nomor 96. Oh. Dia usaha pencucian motor dan mobil, Oh, di Pegangsaan Timur nomor berapa? nomor 96. Oh, coba aja. Bapak pernah janjian di situ waktu itu? Saya pernah diajak diantar ke sana. Oh, gitu. Dia punya usaha itu, yang punya dia itu ya? Kalau nggak salah yang punya dia. Oh iya. Matur nuwun ya Mas. Matur nuwun, mudah-mudahan Pegangsaan Timur nomor 96. 96. Kayaknya mau ngasihin info deh. Oh jadi Bapak pernah datang ke Pegangsaan Timur itu? Iya. Dan itu usahanya Pak Marzuki? Kenapa ini? Ada apa ini? Apa karena kasihan sama Ibu Ambar? Atau karena ada harapan dengan Ibu Ambar? Iya ini Bar, ini nomor telepon saya. Oh, iya, Kalau matur. ada apa-apa, Matur nuwun telepon Mas. saya. Iya, matur nuwun Mas. Saya bisa bantu. Iya, matur nuwun. Mudah-mudahan suamiku cepat ketemu ya Mas. Iya. Iya. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Ini anakmu ya, Bar? Iya, ini Ranti. Iya. Cantik ya. Udah dulu ya, Bar ya. Matur nuwun ya Mas. Dapat alamat tempat usaha steam motor punya Pak Marzuki di daerah Pegangsaan Timur.
kita langsung menuju ke sana. Iya, Langsung aja ya? Mas, langsung iya. Iya, kan nggak jauh dari Blok M kan ke Iya. Bangsang Timur Bangsaan Pancoran itu. situ, Iya, nggak jauh. iya. Ya Pak, langsung ya. Ini dia ngasih info kalau dia ketemu sama Pak Marzuki. Apa bukan, aku masih nggak tahu nih. Tadi dia ngikutin gitu, terus nyamperin mobil kita di depan. Coba nanti aku samperin Mandala lagi deh nanya. Pas sampai lokasi steam motor, kita tanya sama salah satu pegawainya, mau ketemu sama pemiliknya. Malam Pak. Ya. Pak, mau ketemu sama yang punya usaha ini bisa Pak? Ada Bapaknya? Oh, di dalam ya? Misi Pak. Iya. Malam Pak. Malam. Ya, saya Mandala. Iya. Dan Pak siapa ini? Dan Pak Haji, Mas. Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Oh Pak iya. Haji, iya. Pak Haji, ini saya mau tanya. Ya. Yang punya ini kan Pak Marzuki ya? Marzuki. Iya. Bukan. Ini udah punya saya. Gue, Ibu Ambar dan anaknya heran. Loh, bukannya pemiliknya Pak Marzuki? Dia pernah ke sini. Dia ngomong sama saya mau buka cucian motor. Dia bilang mau bagi hasil sama saya. Ternyata saya tunggu setahun. Dia nggak ada bagi hasil sama saya. 2 tahun juga begitu. Sampai 3 tahun. Sampean jangan sembarangan. Bodoh saya itu baik loh. Ibu siapa? Saya istrinya. Ini istrinya Pak Marzuki, Pak. Suami Istrinya Pak saya itu Marzuki. baik loh, Pak. Ya Bu, saya udah lama Bu sama dia. Dia saya dibohongin Bu. Nggak mungkin, sampean jangan sembarangan. Ya Ibu kalau nggak percaya ya udah dah. Ya sebentar Bu. Ini coba kita klarifikasi dulu Pak. Ya. Ini jadi Pak Marzuki emang bener pernah punya usaha di tempat ini. Pernah dia di sini. Dia yang punya tadinya. Bukan, ini lahan saya, ini tanah saya. Pak Marzuki yang menjalankan, kita bagi hasil. Tapi selama bagi hasil itu Pak Marzuki tidak pernah jujur. Pak Marzuki tidak pernah memberikan keuntungan selama 3-4 tahun. Pak Marzuki ini berapa? Nah iya ini bener ini. Saya nggak bohong. Sampean jangan ngarang. Suami saya tuh baik. Dia Bu. tuh tanggung jawab. Saya ini istrinya loh. Bu, saya Jangan udah itu. 3 tahun Bu, dibohongi sama Orang, dia Bu. orang. Mana hasilnya Bu sampai sekarang? Bucuk, sampean itu bohong. Suami saya tuh baik. Dia tuh tanggung jawab. Saya ini istrinya loh, Pak. Ya selama ini kan suaminya selalu tanggung jawab Pak, tidak pernah ada masalah Ibu ya. Iya. Ya selama ini kalau ada kerjaan ya kan selalu dikerjakan dengan benar, tidak ada masalah sama sekali ya. Mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin difitnah orang atau mungkin ada miskomunikasi, kita juga nggak tahu Suami saya Pak. tuh baik kok Ya pokoknya. terakhir setelah Bapak ambil alih usaha ini Pak Marzukinya kemana Pak? Ya nggak tahu kemana saya. Loh, masa Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Maksudnya Bapak udah nggak hubungan lagi? Sudah nggak hubungan sama dia lagi. Ribut itu Bapak maksudnya? Ya dia tinggal pergi aja udah nggak tahu kemana. Oh, Tapi saya nggak bayar sama saya gimana? Oh dia yang pergi? Iya. Semuanya dia tinggalin ini Pak. Ya saya ambil asetnya semua. Masa sih Pak ditinggalin, kan lumayan nasibnya, kok malah ditinggalin? Ya nggak tahu dia pergi kemana. Pak Haji bilang coba aja tanya pegawainya. Pegawainya dulu saya kenal dekat dengan pegawainya karena orangnya juga rajin Mas. Namanya Ali. Dia tinggalnya di Jalan Cempaka nomor 9. Itu rumah karyawannya dia. Coba Bapak tanya ke sana. Rumah karyawan dia? Iya. Yang pernah kerja di sini. Oh, berarti dia tinggal di rumah karyawannya. Oh ya nggak tahu saya. Coba dicari ke sana. Oh jadi karyawannya nggak semua Bapak pakai lagi kerja di sini? Enggak. Oh, Bapak outin semua? Iya. Saya pakai karyawan saya sendiri. Sekarang. Ya. Begitu. Nah sekarang Bapak ngasih tahu tempat karyawannya Pak Marzuki ada di situ. Ya mungkin ada di situ. Saya nggak tahu dia di mana lagi. Oh gitu. Ya. Ya udah nanti kita coba ke sana Ibu ya. Ibu nggak apa-apa Ibu? Nggak apa-apa, cuman Bapak ini tolong ya Pak, jangan bilang suami saya kayak gitu lagi. Emang kenyataannya begitu Bu. Bagaimana? Saya 3 tahun nggak ada apa-apa. Mana hasilnya saya?
Ya udah Mas, cari aja alamat itu Mas. Iya, makasih banyak Pak ya. Iya Mas. Mohon maaf kalau ada salah Pak ya. Iya, Ya, iya. makasih Pak. Ya. Mudah-mudahan ketemu Bu sama Bapak. Gimana Mas? Jadi gini Bu, kadang pencarian itu hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya kita kan nggak pernah tahu, kadang-kadang mungkin suami ibu di mata ibu baik, tapi ternyata kalau dalam Emang dia baik kok. ya mungkin di setiap pekerjaan kan ada masalah yang kita nggak pernah tahu ibu. Mungkin seperti ini masalahnya, dia nggak cerita sama ibu, dia nggak pernah cerita sama ibu sama sekali. Punya usaha ini setim motor dia nggak pernah cerita. Dia baik, dia pokoknya punya. Dia bilang dia punya usaha, dia masih sayang sama saya, dia akan pulang, dia juga sayang sama anaknya. Dia bilang saya pasti akan pulang, dia bilang gitu. Bapak pernah bilang tentang usaha ini Bu sebelumnya? Enggak, dia memang kerja di asuransi itu, tapi dia bilang pokoknya punya penghasilan yang baik, yang bagus. Jadi Asuransinya baik gitu. iya, karena kan memang tidak ada komunikasi bahwa dia misalnya punya usaha kayak gini gitu, Mbak. Nah kenapa? Ya kan kalau biasanya kan suami kan harus terbuka sama istri ibu. Iya, atau bahkan minta pendapat gitu. Iya. Ini nggak itu cerita sama dia. ibu sama Enggak, sekali. karena kan memang setelah ada Bisa kerusuhan dilihatin. itu tidak ada komunikasi, nggak ada komunikasi lagi. Ya berarti kan di sini ya mohon maaf suaminya ibu nggak cerita apa adanya kan? Iya harusnya kan cerita apa adanya. Punya usaha ini lumayan loh ibu. Tapi kan ini usahanya baru dari 2012 kan? Iya. 2-3 tahun jalan udah lumayan loh. Iya ya. Minimal kan bisa ngasih tahu sama ibu sering maksudnya sering dikirimin uang nggak sih setiap bulan? Iya dikasih. Dikasih uang juga setiap bulan rutin. Ya bukannya saya jelek-jelekin ibu, cuman kan saya ngomong realitanya. Dia baik loh Mas Wana, dia baik. Dia selalu dia bilang sayang sama saya. Dia pasti akan pulang. Jadi nggak mungkin saya punya pikiran macam-macam dengan dia. Yang saya heranin cuman kenapa tidak ada kabar lagi. Sampai saya udah cari kemana-mana dan kantornya memang kan sudah tutup. Gitu. Jadi kalau dia sampai punya usaha ini, saya memang nggak tahu. Ya sudah kita coba tanya sama karyawannya aja ya, ya ibu ya. Yuk kita jalan dulu yuk.